Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Devani Raisandini, kelas 5 SD Negeri 3 Karangtengah Cilongo, akan mengisahkan Babat Aji Barang, sebuah kisah yang diambil dari buku Banyumas Wisata dan Budaya karya M. Koderi. Disimak ya teman-teman. Berawal dari kisah Raja Negeri Galuh Pakuan yang sedang menanti kelahiran putranya. Suatu ketika Raja pulang dari berburu. Ia mendapati kabar bahwa istrinya telah melahirkan seorang putra yang tampan. Bayi tersebut lahir dengan tanda hitam di lengan kirinya yang konon disebut dengan Toh Wisnu. Toh itu memiliki arti kelak akan menjadi seorang yang besar, berbudi luhur, dan bijaksana. Sang raja sangat bergembira dengan kelahiran putranya. Namun, pada suatu malam, kadipaten dirampok oleh segerombolan rampok yang berasal dari Gunung Guyung. Barang-barang berharga dirampas, kadipaten dibakar, dan bayi putra sang raja diculik. Serahkan bayimu, kamu harus rasakan pedih seperti rakyatmu. Jangan ambil bayiku. Kalian boleh ambil apapun, tetapi jangan bayiku. Aku mohon. Jangan kira kami kasihan melihatmu. Betapa hancur hati raja dan istrinya. Bayi yang baru saja mereka miliki dirampas dan dibawa pergi dari pangkuannya. Dilalui sang raja dan istrinya dengan kesedihan mendalam. Hingga akhirnya mereka melakukan penyamaran untuk mencari keberadaan bayi. Bayi tampan itu dinamai Cakamuyung oleh para perampok. Ia tumbuh dan besar di Gunung Guyung. Namun nalurinya mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa orang tua yang merawatnya bukanlah orang tua kandungnya. Hingga akhirnya Cakamuyung pergi meninggalkan Gunung Guyung untuk mengembara mencari keberadaan kedua orang tua kandungnya. Sampailah Cakamuyung di kawasan Dayeuhluhur. Ia bertemu dengan kakek bernama Ki Merangi. Ki Merangi adalah mantan prajurit sakti kerajaan Majapahit yang mahir membuat rangka keris. Cakamuyung menimba ilmu dari Ki Merangi hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan memiliki ketangkasan yang luar biasa. Pada tahun ke-6 pengembaraannya, Cakamuyung melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Hingga ia menemukan hutan yang ditumbuhi pohon pakis aji. Dengan kecerdasan dan ketangkasannya, Cakamuyung mampu mengajak warga masyarakat sekitar
warga untuk membunuh dan membakar ular raksasa itu. Namun akibatnya hutan Pakis Aji terbakar hebat. Api menyala-nyala, asap hitam membumbung tinggi, dan udara di sekitar hutan menjadi sangat panas. Akibat kebakaran hebat hutan Pakis Aji, Kadipaten Kutanegara memerintahkan untuk menangkap Cakamuyung. Hingga akhirnya Cakamuyung ditangkap dan dihukum di Kadipaten Kutanegara. Dalam masa hukumannya, ia bertemu dengan putri kedua sang adipati, yaitu Putri Pandanayu. Karena ketampanan, kecerdasan, dan kebaikan hati Cakamuyung, Putri Pandanayu pun jatuh hati kepadanya, dan mereka merencanakan pernikahan. Berita pernikahan Cakamuyung dan Putri Pandanayu sampai kepada Adipati Munding Wilis, yaitu Raja Galuh. Yang tidak lain adalah ayah kandung dari Cakamuyung. Hingga akhirnya Adipati Munding Wilis pergi ke Kadipaten Kutanegara untuk menyampaikan berita bahwa calon menantunya Cakamuyung adalah putranya yang dibawa oleh perampok pada masa yang lalu. Bertahun-tahun dari peristiwa itu, Adipati Kutanegara, Adipati Langak itu pun semakin lanjut usia. Cakamuyung pun menggantikannya dan diangkat sebagai Adipati Kutanegara. Cakamuyung yang memimpin dan tinggal di Kadipaten Kutanegara itu menginginkan untuk pindah. Lalu dia teringat ilham yang diperolehnya saat masih muda.